Arti ukhdud dalam bait di atas diartikan sebagai bekas pedang atau bekas pisau di kulit atau bekas cambuk dan jamaknya adalah al-ahdid. Ibnu Ishaq berkata, dikatakan bahwa di antara orang dibunuh Zunuwas adalah Abdullah bin Samir, pemimpin dan imam mereka. Ibnu Ishaq berkata, telah berkata kepada saya Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, bahwa sesungguhnya dia telah mendapat kabar bahwa seseorang dari penduduk Najran hidup zaman Umar bin Khattab menggali bekas reruntuhan bangunan-bangunan di Najran untuk sebuah keperluannya. Maka mereka pun mendapatkan Abdullah bin Samir berada di bawah reruntuhan itu dalam keadaan sedang duduk, sedang meletakkan tangannya pada bekas pukulan di kepalanya. Dia sedang kepalanya itu, dan manakala tangan yang memegangnya itu ditarik, maka mengalirlah darah darinya, dan tatkala dilepas maka tangan itu kembali pada posisinya semula dan menahan aliran darahnya. Sementara di tangannya tertulis Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Maka ditulislah surat kepada Umar mengabarkan tentang peristiwa tersebut. Umar membalas surat mereka dan memerintahkan agar dibiarkan dalam posisi semula. Mereka pun menguburkannya dan mengembalikan dalam posisi semula. Daus Zu'salaban dan awal pemerintahan Habasah serta Hayat yang menguasai Yaman. Ibnu Ishaq berkata, ada seorang di antara mereka yang berhasil selamat dari pembunuhan massal itu. Dia bernama Zaus Zu'salaban. Saat melarikan diri, dia menunggang kudanya dan dia melalui tanah berpasir sehingga mereka tidak mampu untuk mengejarnya. Dia terus melakukan pelariannya dengan cara ini hingga akhirnya dia menemui Kaisar Romawi. Dia meminta bantuan Kaisar untuk mengalahkan Zunuwas dan pasukannya, dan dia diberitahukan apa yang menimpa orang-orang yang dibunuh massal itu. Kaisar berkata, negerimu terlalu jauh dari tempat kami. Namun demikian aku akan menuliskan surat kepada Raja Habasah, kini Ethiopia, karena sesungguhnya dia beragama sebagaimana agama kita dan dia lebih dekat ke negerimu. Dia kemudian menulis surat pada Raja Habasah dan memintanya untuk membantunya serta membalas dendam atas perlakuan Zunuwas. Daus datang menemui Raja Najasyi dengan membawa surat Kaisar. Dan Najasyi pun segera mengirim pasukannya yang berjumlah 70.000 di bawah komando seorang yang bernama Aryad. Di antara pasukannya ada seorang yang bernama Abraha al-Ashram. Aryad bersama pasukannya segera mengarungi lautan hingga dia mendarat di pantai Yaman. Daus Zu'salaban juga ikut bersama mereka. Zunuwas bersama dengan orang-orang Himyar dan orang-orang yang taat dan berada di bawah kendalinya segera menyambutnya. Setelah peperangan berlangsung, Zunuwas dan pasukannya terpaksa harus mengaku kalah. Tatkala Zunuwas menyadari apa yang terjadi pada diri dan kaumnya, dia segera mengarahkan kudanya ke laut, lalu dia memacunya dan memasuki lautan itu. Dan dia memasuki lautan dari yang dangkal terus pada yang lebih dalam, hingga akhirnya dia tenggelam di kedalaman laut itu. Inilah akhir dari pemerintahannya. Aryad pun memasuki Yaman dan dia menguasainya. Maka berkatalah seorang penduduk Yaman, saat dia mengatakan apa yang dilakukan Daud untuk minta bantuan pada orang-orang Habasah. Tidaklah seperti Daus, tidak pula seperti apa yang dia bawa di perjalanannya. Peribahasa ini berlaku hingga kini di Yaman. Zujadan al-Himyari berkata, tenanglah, air mata tidak bisa mengembalikan apa yang telah berlalu. Janganlah engkau hancur karena reruntuhan masa lalu.
Apakah setelah Bainun tidak akan ada lagi mata air dan jejak, dan setelah Silhin manusia akan membangun rumah-rumah lagi? Bainun dan Silhan dan Gumdan adalah benteng-benteng di Yaman yang dihancurkan oleh Aryat, dan tidak ada benteng yang sama dengan benteng-benteng itu di tengah manusia. Zujadan juga berkata, biarkanlah aku membuatmu tidak punya bapa, dan kau tidak akan sanggup. Caci makimu telah mengeringkan air liurku. Aku mendengarkan musik para penyanyi di masa lalu yang demikian merdu, dan kami disuguhi arak yang murni dan terbaik. Meminum arak tanpa rasa risih karena sahabatku tidak pernah mencelaku. Perbuatanku karena kematian tidak ada yang mampu menghadang, walaupun meminum obat wangi dari para dukun obat. Tidak pula para rohib di puncak biaranya atau burung heriang yang sedang berputar di sekitar sarangnya. Kau telah dengar tentang menara Gumdan yang ada di puncak gunung, menjulang yang dilukis dengan batu yang indah bersih. Basah dengan tanah hat yang licin, lampu-lampu minyak bersinar di dalamnya. Kala senja tiba laksana sinar kilat, sedangkan pohon kurmanya yang ditanam untuknya demikian indahnya, dengan buah yang ranum hampir doyong dengan tandan kurmanya. Kini semua itu telah menjadi abu dan mengubah keindahannya menjadi kobaran api. Zunuwas menyerah kalah. Dia peringatkan kaumnya tentang hidup yang sempit. Berdasarkan syair di atas, Az-Zu'ba Ats-Sakafi mengatakan sebuah syair serupa. Menurut Ibnu Hisham, Az-Zibah bernama Robi'ah bin Abduyalail bin Salim bin Malik bin Khutaid bin Jusam bin Khosih. Demi kehidupan ini tidak ada tempat lari bagi pemuda dan tua bangka dari kematian. Demi kehidupan ini tak ada tempat yang lapang bagi seorang pemuda. Demi kehidupan ini tak ada tempat untuk perlindungan. Apakah setelah kabilah-kabilah Himyar telah dihancurkan di sebuah pagi dengan serangan di Zat al-Abar dengan sejuta pasukan yang menyerbu? Laksana langit sebelum mencurahkan hujan, teriakan mereka membuat Tulhudayang terikat di dekat rumah angin, dan bau badannya mereka melenyapkan. Jumlah mereka laksana pasir yang membuat pepohonan menjadi kering kerontang. Amr bin Ma'di Karib Az-Zabaidi mengatakan tentang pertentangan yang terjadi antara dirinya dan Hois bin Maksyu al-Muradi, di mana dia mendengar Hois mengancamnya. Ia mengatakan kepada Hois tentang orang-orang Himyar dan kejayaannya dan kekuasaan yang senantiasa berada di tengah mereka. Apakah engkau mengancamku seakan engkau Zurain dengan kehidupan yang lebih baik, atau engkau laksana Zunuwas, atau siapapun yang mendapatkan nikmat yang datang sebelum kamu dengan kerajaan yang demikian kokoh di tengah manusia, yang telah lama umurnya laksana zamannya Ad yang demikian perkasa, keras dan perkasa, maka penduduknya menjadi hancur dan kekuasaannya beralih tangan dari manusia ke manusia yang lain. Ibnu Hisham berkata, Zubaid bin Salama bin Mazin bin Munabbih bin Sab bin Sa'ad al-Asira bin Mazid. Disebutkan pula bahwa namanya adalah Zubaid bin Sa'ab bin Sa'ad al-Asirah. Ada pula yang menyebutkan namanya adalah Zubaid bin Sa'ab, sedangkan murad adalah Yuhabir bin Mazid. Ibnu Hisham berkata, telah menuturkan kepada saya Abu Ubaidillah, dia berkata, Umar bin Khattab menulis surat pada Salman bin Robi'ah al-Baili, sedangkan Baila adalah anak dari Yasur bin Sa'ad bin Khois bin Ailan yang sedang berada di Armenia.
Dia memerintahkan agar dia memberi penghargaan lebih pada orang yang memiliki kuda Arab asli, dan memberi penghargaan lebih sedikit pada siapapun yang memiliki kuda blasteran. Tatkala ada pembagian rampasan perang, maka dia pun mengeluarkan kudanya, dan tatkala kuda dikeluarkan Amr bin Ma'di bin Qorib, Salman pun berucap, "Kudamu ini adalah kuda blasteran, buruk." Maka Amr marah dan dia melompat ke depan Salman dan mengancamnya, dan Amr pun mengucapkan bait syair di atas.